Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Alfarizi, NIM 19338023. Saya akan mempresentasikan laporan akhir praktik kewirausahaan saya. Pertama, itu pendahuluan latar belakang. Buah pisang tergolong buah yang banyak ditanam di Indonesia dan tergolong buah yang murah. Manfaat buah pisang sudah dikenal banyak kalangan. Selain itu, juga disukai oleh berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa, karena teksturnya yang empuk dan rasanya manis juga sudah matang. Dewasa ini, pertumbuhan penduduk terus meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat akan konsumsi juga semakin tinggi. Karena hal itulah, saya mendapatkan ide untuk membuat produk olahan pisang, yaitu pisang goreng crispy. Pisang goreng crispy merupakan ide makanan yang kreatif dan inovatif yang kemungkinan bisa mendapatkan tempat di masyarakat. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Nama usaha pisang goreng crispy, pemilik usaha saya sendiri, Aldi Alfarizi. Jenis usaha kuliner, alamat Pilubang Ketaping, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Parang-Pariaman. Visi, misi, dan tujuan. Visi saya yaitu untuk menciptakan makanan yang inovatif. Selanjutnya itu misi, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Dan tujuan saya dalam mendirikan bisnis ini yaitu sebagai sebuah homemade yang sederhana namun menguntungkan. Yang kedua, membantu mempertahankan minat orang terhadap buah lokal yaitu pisang. Yang ketiga, menanamkan jiwa berusaha, terutama kepada diri saya sendiri dan orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini. Selanjutnya itu aspek pemasaran, strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini menggunakan dua metode, yaitu media sosial dan personal selling. Media sosial itu merupakan media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi, sehingga sangat memudahkan untuk melakukan kegiatan promosi dan pemasaran dengan menggunakan media sosial yang pada dasarnya tidak terbatas dan bisa diakses dengan sangat mudah. Yang kedua itu personal selling. Personal selling itu cara memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang kita jual secara tatap muka, dan ini dilakukan oleh pemilik usaha itu sendiri, itu saya Aldi Alfarizi. Selanjutnya yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha itu di rumah pemilik usaha. Yang ketiga, lokasi pemasaran. Lokasi pemasaran daerah Korong Pilubang dan sekitarnya. Selanjutnya, rencana produksi. Pada rencana produksi ada 4 bagian. Yang pertama, alat dan bahan. Pada alat dan bahan terdapat dua bagian utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Pada biaya tetap terdapat beberapa barang, diantaranya itu kompor, panci, wajan, spatula, penjepit makanan, gas LPG 3 kg, dan nampan. Pada biaya tetap, biaya yang harus dikeluarkan kira-kira sekitar Rp500.000. Yang kedua, biaya variabel minggu pertama. Pada biaya variabel minggu pertama itu terdiri dari pisang, minyak goreng, tepung terigu, tepung panir, keju, coklat, selai buah, susu, dan meses. Pada biaya variabel minggu pertama, biayanya itu sekitar Rp216.000. Selanjutnya biaya variabel minggu kedua. Biaya pada variabel minggu kedua hampir sama dengan biaya variabel pada minggu pertama. Bedanya hanya pada minggu kedua tidak dicantumkan selai buah. Adapun jumlah biaya yang harus dikeluarkan pada minggu kedua yaitu Rp146.000. Selanjutnya itu perhitungan hasil penjualan. Penjualan minggu pertama. Pada penjualan minggu pertama terjual sebanyak 10 porsi pisang crispy coklat, 13 porsi pisang crispy keju, dan 12 porsi pisang crispy selai buah. Dan pendapatan minggu ke-1 atau minggu pertama yaitu Rp350.000. Kemudian penjualan minggu kedua terjual 12 porsi
pisang crispy coklat terjual 14 porsi pisang crispy keju dan 17 porsi pisang crispy selai buah. Dan pendapatan minggu kedua yaitu Rp430.000. Total penjualan atau pemasukan usaha sama dengan penjualan minggu pertama ditambah penjualan minggu kedua akan didapatkan hasil penjualan selama 2 minggu yaitu sebesar Rp780.000. Selanjutnya yaitu biaya produksi atau pengeluaran. Biaya produksi atau pengeluaran sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel minggu ke-1 tambah biaya variabel minggu kedua. Jadi total biaya produksi atau pengeluaran sama dengan Rp862.000. Selanjutnya itu kalkulasi laba rugi. Pendapatan bersih sama dengan total penjualan atau pemasukan usaha dikurang biaya produksi atau pengeluaran sama dengan Rp780.000 dikurang Rp862.000 sama dengan minus Rp82.000. Kemudian evaluasi perkembangan usaha. Pada evaluasi perkembangan usaha ada 3 poin yang sangat penting. Yang pertama yaitu evaluasi pada produk. Evaluasi yang dilakukan pada produk diantaranya itu mempercantik kemasan produk, menambahkan menu yang lebih variatif. Selanjutnya evaluasi penjualan. Harus lebih memperbanyak kegiatan promosi, menambah relasi dan mitra kerja. Dan yang ketiga yaitu evaluasi kinerja pelaku usaha, meningkatkan skill dalam mengolah buah pisang. Kemudian pengembangan usaha. Pada pengembangan usaha ada 3 poin utama yaitu pengembangan pasar, produk, dan pengembangan kinerja pelaku usaha. Pada upaya pengembangan pasar, hal yang saya lakukan yaitu memilih atau memindahkan lokasi penjualan ke wilayah yang lebih ramai seperti di tempat wisata, tepi pantai, dan lain-lain. Kemudian upaya pengembangan produk yang saya lakukan untuk upaya pengembangan produk itu ada 2. Yang pertama, membuat produk dengan bahan baku yang segar langsung dibeli dari petani. Yang kedua, menambahkan jenis pisang agar didapatkan berbagai tekstur rasa dalam satu picis produk. Dan yang terakhir itu upaya pengembangan pelaku usaha, yaitu merekrut para pekerja yang kreatif dan inovatif agar tercipta produk dan varian rasa yang menarik dan tidak membosankan. Baik, sekian presentasi dari saya. Salah dan khilafnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.